Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, dan juga para pemerhati dari Padepokan Gaul. Semoga semuanya tetap semangat menyimak konten-konten Padepokan Gaul dan juga tetap mendapat manfaat dari tayangan konten-konten Padepokan Gaul. Dan juga semoga saja kami senantiasa doakan yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga semoga saja yang sedang ditimpa banyak masalahnya segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga saja yang belum mendapat hidayah, semoga saja mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kita sapa para subscriber, netizen, pemerhati dari Padepokan Gaul yang ada di Indonesia, negeri kita tercinta ini, di Nusantara, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Cepu, Blora, dan lain sebagainya. Warung Bebek Wonjowo itu rekan kami tetap semangat. Dan juga yang ada di Jawa Timur, Bojonegoro, Tuban, dan Banyuwangi, dan lain sebagainya. Dan yang ada di Jawa Barat, yang ada di Lembang, Pangandaran, Bandung, dan yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Tarakan, Nunukan, dan juga yang ada di Medan, Palembang, Riau, Pekanbaru, dan lain sebagainya, yang ada di Papua, dan yang ada di Maluku. Tetap semangat semua. Dan tak lupa kita sapa yang berada di luar negeri, yang ada di Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan juga yang ada di Filipina, yang ada di Macau, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan yang ada di Jerman. Semuanya tetap semangat. Semoga saja nanti kita semua senantiasa bisa sama-sama belajar apa yang harus dipelajari dan apa yang harus kita istiqomahkan. Dan alhamdulillah para pemirsa bertemu ataupun berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Gaul. Dan pada malam kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Gaul ingin membuat salah satu konten, yaitu tentang kodam. Apa sih sebenarnya kodam? Dan ini dari rekan kami, Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. sehat. Semangat ya? Alhamdulillah. Semangat. Selalu semangat. Tambah sarang hiu. Alhamdulillah, sarang hiu terus pokoknya. Alhamdulillah. Ini pemirsa, ya banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada dari golongan gaib, selain dari ruh dan sukma kita, dan juga dari jin korin. Tapi lebih khusus dalam kesempatan malam kali ini akan menguak daripada sisi gaib dari kodam. Dan kodam itu yang saatnya keluar, entah itu nanti kodam keilmuan ataupun kodam leluhur. Dan kodam-kodam itu semuanya pasti ada dampak ataupun efeknya. Nah, itu membuat kita malas ibadah ataupun membuat kita ya sering marah-marah dan sering membuat persifatan kita itu persifatan dari golongan iblis, mirip halnya seperti itu. Dan tidak lupa juga mereka juga pasti mengambil upah, nah itu bagian daripada saripati yang ada di jasad kita, maupun misalnya saja yang ada di wajah kita yang dulunya masih muda seger, sekarang gak reot atau gimana seperti itu. Dan pada malam kesempatan kali ini kodam dari rekan saya Mas Hamid ini nantinya akan dibangkitkan dan keluar. Dan semoga saja itu nanti bisa membawa manfaat bagi kami maupun para pemirsa tentang bagaimana cara membersihkannya, mengeluarkannya dari jasad kita semua. Dan proses itu pasti membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah siap, Mas? Oke, siap. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kodam dari Mas Hamid yang saatnya keluar. Allah bangkit. Bilangan apa kamu? Saya bebas. Tapi saya tidak suka suasana saat ini. Kalau kamu tidak mau menjawab, otomatis tambah sakit tubuhmu. Banyak itu iblis di luar yang baru ancang-ancang. Semua iblis yang ada di luar, semuanya yang
Saya tidak Ancang-ancang ingin suka. menyerang ke sini semua mereka. Hmm. Terikat. Allah. Dan apabila mereka menyerang otomatis perintah langsung kembali pada mereka sendiri. Allah. Masih penasaran dengan kamu. Itu tadi temannya kamu Yang penasaran panggil. semuanya, semua terikat. Berapapun lapisan mereka, entah dari langit, dari bumi ke-10, dari langit yang keberapapun, semua terikat. Ikatan rantai dari neraka sangat kuat. Dan tertutup rapat terpagari. Semua terpagari, terbentengi, dan kamu terlindungi. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Malam. Gimana sudah kondisi suasananya? Sudah dijaga sama golongan cahaya. Alhamdulillah. Sudah diusir semua tadi. Iya. Oh iya, kamu golongan apa ini? Saya iblis perempuan. Loh, kamu iblis perempuan? Benar. Iblis perempuan dari mana? Dari lakunya orang ini. Lelaku. Saya tidak suka lagi sama orang ini. Oh, sebentar. Kita kan juga belum perkenalan, Mbak. Kamu kan perempuan. Saya manggil Mbak, Non, Neng, atau apa ini yang paling Mbak kamu saja, sukai? biasa saja. Atau Ratu? Mbak saja. Iya, Mbak. Anda golongan iblis perempuan. Apakah punya nama, Mbak? Punya. Judulnya biasa bisa tidak? Iya bisa. Biasa. Saya tadi kan takut. Tidak apa-apa. Jika Mbak tidak berbohong, tidak akan tersakiti yang ada di sini. Kamu tahu resikonya, Mbak, kalau berbohong? Tahu. Potong-potong nantinya saya kalau bohong. Oke. Saya sudah menderita di dalam tubuhnya orang ini. Oh, jadi gitu. Tak suka lagi saya sama orang ini. Ya, alhamdulillah. Panas saya. Oh iya. Terikat. Panas, terikat yang Anda rasakan. Iya. Oke. Mbak, kita belum berkenalan. Siapa nama Mbaknya? Wanda. Mbak Wanda. Benar. Wanda itu. Wanda siapa? Apakah ada Wanda Wanda? saja. Oke. Namanya mirip-mirip seseorang manusia yang terkenal sih. Iya, nafsu kamu itu. Memikirkan orang saja. Loh, lah kan nafsu kamu. Lah Ya itu kan saya yang kamu tahu. bayangkan perempuan yang namanya Wanda. Oh, jadi gitu. Ya mohon maaf kan ya saya nggak tahu. Namanya kan ya mirip gitu. Oh iya, Mbak Wanda. Berapa umur Mbak Wanda di dunia manusia maupun dunia Mbak Wanda sendiri? Sudah tua saya. Kayak dong berarti. Iya dulu ya cantik sebelum orang ini datang ke sini. Lah berapa umurnya memangnya? Mau 7.000 tahun. Wih, berarti sudah ya lumayan tua. Iya lumayan 1000 tua. tahun. Berarti hidup jadi Mbak Wanda tahu kerajaan Atlantis di zaman itu? Tahu. Hmm, Jauh itu dari kerajaan saya dulu. hmm. Tapi saya tahu mendengarkan kabar itu. Memangnya Mbak Wanda dulu tinggalnya di mana? Saya dulu sana. Di sebuah tempat kah? Iya, di sebuah kerajaan saya dulu. Kerajaan gaib? Benar. Oke. Setelah kerajaan saya hancur ya saya berkeliling-keliling saja nyari mangsa yang biasa tempati. Ternyata begitu. Lalu setelah Anda mencari mangsa, kok bisa masuk ke dalam jasad rekan saya ini? Ya Seperti itu yang kan dikatakan itu. gara orang-orang ini saja kelakuannya dulu. Oh, kelakuannya seperti apa yang Ya dulu bisa itu saya disebutkan? suka sama orang ini, sama mas ini. Hmm, Ya karena dulu dia itu hmm, setiap 2 minggu hmm, sekali, terus 1 minggu 2 kali. hmm, Itu dia kan sering setiap malam Rabu hmm, sama malam Jumat hmm. dia sering mandi kembang. Oh, Dan anehnya ini orang yang makan kembang itu kantil. Setelah mandi dia sholat, tapi sholatnya kan bukan karena Allah dia ini orang, tapi sesuai keinginannya, nafsunya. oh, jadi Ya gitu. sebentar saya ingat dulu. Ingat
ingatan pulih. Saya ingat saya dulu dia itu pengen ya kerjaannya lancar. Oh. Banyak disukai perempuan. Nah, karena gara-gara dia sakit hati. Pengen mendapatkan perempuan sebanyak-banyaknya. Ya saya masuk saja menjadi target saya. Oh. Saya suka sama orang ini. Ya, saya bantu dia. Oh, jadi gitu Ya. ceritanya. Mohon maaf ya, saya lebih perjelas lagi kalau begitu ya. Oh, sebelum kita lanjut saya memperjelas, saya izin menghadirkan suguhan sesuatu yang Mbak Wanda sukai, boleh? Diizinkan? Silakan. Saya sudah lama tidak makan. Ya disukai Mbak Wanda yang diizinkan semuanya komplit di depan Mbak Wanda. Hadir. Ya, terima kasih. Ya sambil minum Saya sudah makan. tidak pernah makan. Baru dikasih makan ini saja saya. Apa ini kamu tahu? Apa? Kembang. Ya saya tidak mau lah. Saya manusia ya paling sukanya nasi, ayam, geprek ke atau apa. Kan gitu, Mbak. Ya sudah saya makan dulu. Iya silakan. Saya lapar ini. Iya lapar. Centil sekali tuh Anda ini. Sudah mau nanya apa? Oh iya, kalau boleh saya perjelas, berarti dulu Mbak Wanda mengikuti rekan kami ini, Mas Hamid. Awal mulanya itu dari yang pelaku yang Mas Hamid lakukan selama ini, dan itu dari golongan Anda menyusup masuk gitu, menjadi sebuah kodam. Iya, benar sekali. Dan dari golongan kami manusia itu menyebutnya itu dari kodam lelaku berarti Anda ya? Iya, kodam lelaku dari manusia, dari orang ini masuk. Terus ini Mbak Wanda, kan Anda sudah lama membantu ikut di jasad Mas Hamid teman saya ini. Apa saja yang sudah pernah dibantu secara nyata yang pernah wujud? Ya banyak. Yang disebutkan tolong yang diizinkan. Ya yang paling utama, saya membantu sesuai keinginannya dulu. Mencari perempuan. Setelah mendapatkan perempuan, 1 hari 2 hari ya dilepaskan nyari lagi. Itu saya paling terkuat. Jadi gitu. Iya, anak buah saya sudah kamu keluarkan dulu, kamu hancurkan. Siapa? Kamu dulu, anak buah saya kamu hancurkan. Loh masa saya? Iya, saya yang paling terkuat. Diikat dulu. Oh. Dihancurkan sama itu juga dari golongan cahaya. Oh jadi gitu. Iya. Lalu ini Mbak Wanda, yang saya tanyakan lagi. Anda kan disebut di dunia manusia itu sebagai kodam lelaku. Benar. Bagaimana cara manusia melepaskan daripada kodam yang sudah lama nempel mengikuti jasad manusia, seperti halnya kodam lelaku yang dikehendaki manusia itu? Cara melepaskannya itu bagaimana? Ya kalau untuk cara melepaskan kodam yang dulu manusia ya melakukan tirakat-tirakat, lelakon-lelakon, itu ya sangat susah sekali jika cara melepaskannya itu tidak benar. Bahkan jika ya cara melepaskannya itu salah, ya bukan malahan melepaskan kodam tapi menambah kodam. Cara yang benar untuk melepaskan kodam ya seperti orang ini, seperti kamu dan teman-teman kalian yang di sini. Maksudnya gimana itu? Ya dulu orang ini, kamu sama teman-teman kamu yang di sini kan banyak itu melakukan entah perbuatan yang hitam seperti itu. Tapi dia kan menyadari apa kesalahannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ya ajaran-ajaran, mengikuti petunjuk dari guru pembimbing kalian ini. Ya intinya ya harus bertobat secara benar. Intinya begitu. Dan bertobatnya itu ya tidak hanya bertobat-tobat saja, tapi kemudian hari melakukan kemaksiatan lagi. Kalau sudah bertobat ya bertobat, tidak melaksanakan kemaksiatan, harus ditinggalkan. Walaupun itu ya susah, tapi kan harus pelan-pelan, istiqomah seperti kalian ini. Dan tobatnya itu ya harus ada guru pembimbing yang jelas. Jika guru pembimbing itu dianggap manusia benar, tapi kenyataannya itu adalah yang di dalamnya iblis, ya sama saja.
Loh lah kok bisa begitu? Ya kan banyak Ah, orang-orang yang menganggap guru-gurunya ini sakti, guru-gurunya ini di kemudian hari akan menjadi ini itu. Tapi kenyataannya kan tidak. oh, jadi begitu ya? Banyak yang salah kaprah. Hmm. Apalagi Ah, banyak itu orang-orang yang pengen terputus dengan kodamnya. Tinggal membuang jimat-jimatnya saja, tidak melakukan ritual-ritual mantra-mantra lagi. Ya tidak semudah itu. Tetap Oh. saja kodam-kodamnya masih menempel di dalam tubuhnya kalau tidak ditobati. Oh, pada dasarnya seperti yang Anda jelaskan, saya lebih perjelas sedikit ya. Cara melepaskan dan cara membuang kodam yang sudah menempel lengket di jasad manusia, entah itu dari kodam keilmuan maupun kodam jimat, itu semuanya yang pertama yang harus dilakukan manusia itu harus bertobat, kembali Ya, kepada Allah melalui guru yang jelas, melalui guru yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah begitu. ya benar sekali itu. Benar apa tidak itu? Benar sekali itu. Dan kalau memang sudah bertobat itu berusaha istiqomah begitu. Iya, tidak melaksanakan kemaksiatan lagi. Hmm, Dan jangan sombong. dan Saya jangan sudah bertobat, sudah ikut dengan ini. sampai- Ya banyak itu yang seperti itu. Ya nanti dibuat oleng lagi sama kodam-kodam yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Oh, jadi gitu. Oke. Tobat itu ya tidak hanya di lisannya saja. Hmm, Saya tobat, saya sudah tidak melaksanakan ini itu. hmm, Tapi di dalam rohaninya harus diperbaiki juga. hmm. Tidak hanya di lisan saja. Ternyata cara bertobatnya seperti itu, tidak hanya melalui lisan saja tetapi melalui perbuatan yang dilandasi dari yang ada dalam hatinya begitu, yang paling Iya. dalam begitu. Kan banyak itu orang-orang. Hmm, Ya benar, dia tidak mewirid lagi, tidak membaca mantra lagi, membuang jimat-jimatnya. hmm. Tapi malahan ibadah yang wajib ditinggalkan, ya sama saja. Oh, jadi gitu. Iya. Dan pada dasarnya syariat daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap dijalankan ya. Ya jelas itu, Karena kita sampai sebagai umat kapanpun. Muslim dan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita ikuti syariat Islamnya maupun secara hakikatnya dari guru pembimbing kami gitu. Benar. Bener apa bener? Iya, Dan bener-bener benar. saja loh. Ya emang kenyataannya seperti itu. Oke. Syariat lalu- harus dijalankan. Hmm, Hakikat juga. Oke, Mbak Seperti Wanda. kalian ini. Lalu Mbak Wanda, jika manusia itu sudah melaksanakan bertobat sesuai arahan Mbak Wanda ini, apakah kodam itu akan keluar dengan sendirinya? Ya tidak juga. Lalu gimana caranya? Ya kalau kodam-kodam kecil ikatannya masih rendah, ya bisa itu keluar dengan sendirinya, tapi harus ada bantuan dari golongan cahaya. Lalu Ya contohnya orang ini kodam-kodam yang ikatannya masih rendah, energinya belum kuat. Orang ini kan sering minum air itu yang depan kamu. ini yang saya pegang ini ya, Iya. Zam-Zam ini dari guru kami. Dari dia meminum itu kan kodam-kodam yang saya sebutkan tadi kan ada yang keluar melalui kotorannya, menguap juga bisa. Tapi untuk kodam-kodam yang dulu digunakan untuk membantunya maupun dari kodam-kodam leluhur itu ya harus melalui proses juga, harus istiqomah dengan tobatnya. Nanti juga dia kalau istiqomah ya ada dari golongan-golongan cahaya yang bisa mengeluarkannya. Contohnya seperti ini, kalau kalian tidak mendapatkan hidayah dari golongan cahaya kan tidak akan bisa. Oh iya, ternyata begitu ya. Ya berhubung kamu teman-teman kalian termasuk orang ini istiqomah, ya pasti dari golongan cahaya memberitahu kalian. Oh ini ada kodam yang mau keluar, yang mau dikeluarkan, kan seperti itu. Oh iya, tadi ada sempat menyinggung dari cara mengeluarkan kodam yang ikatannya belum kuat ya. Itu dengan minum air ini secara istiqomah terus menerus begitu. Iya, jelas itu harus Dan- istiqomah meminumnya. Dan ini saya tanyakan begini Mbak, efek atau dampak dari seorang manusia yang meminum air zam-zam asma ini secara terus menerus misalnya, apakah nantinya juga menjadi kodam yang positif dalam tubuhnya? Iya, benar sekali.
dari lubang-lubang yang selama ini dihuni dari kodam-kodam terdahulu yang bisa dikategorikan golongan jin-jin fasik, siluman maupun dari golongan saya iblis. Dari lubang-lubangnya itu setelah kodamnya keluar kan diganti dengan energi positif malaikat. Oh, jadi gitu. Iya, dibantu. Dari semua itu kan dari kelakuannya, dari jasadnya yang keluar ya semakin baik, semakin baik, semakin baik seperti itu. Oke, ternyata begitu, gak bohong itu. Tidak, apa yang saya bohong. Terus ini Mbak Wanda yang saya tanyakan, perbedaan dari kodam keilmuan, kodam lelaku yang Anda seperti Anda ini, dan juga kodam leluhur maupun kodam lainnya itu perbedaannya seperti apa sih? Ya, kalau kodam leluhur itu kan mutlak, semuanya dari leluhur-leluhur mereka, entah itu dari mbah-mbah mereka yang keberapa, dari mbah-mbah mereka, dari lelakon-lelakon mereka, semuanya kodam-kodamnya yang selama ini membantu dari mbah-mbah leluhur-leluhurnya mereka, otomatis itu turun-temurun kan langsung masuk ke jasad dari keturunannya. Tapi kalau dari kodam leluhur maupun dari kodam seperti saya ini kan berbeda. Kodam lelaku itu kan berasal dari lelakunya, entah itu seperti ini mandi kembang, entah itu membaca mantra-mantra, memiliki jimat-jimat. Ya, ada lagi bacaan-bacaan yang dianjurkan secara syariat Islam. Tapi kalau itu dibaca tidak dilandasi karena Allah, tapi dengan nafsunya, ya semuanya itu juga menjadi kodam yang masuk juga golongan iblis, jin-jin fasik. Alhamdulillah min dalik loh. Itu ya seperti orang ini kan dulu juga sholat malam, tapi hatinya kan tidak ke Allah, tapi mengandalkan nafsunya supaya keinginannya tercapai. Ya itu kan sama saja menjadi kodam. Yang dibaca Mas ini kan juga ya sesuai dengan agama kalian. Dan pada dasarnya semua yang kita lakukan tidak dilandasi karena perbuatan kita hanya kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah, semuanya akan menjadi kodam dari golongan gaib, dari golongan Anda begitu ya? Iya benar sekali itu. Lalu ini Mbak Wanda yang saya tanyakan, tadi kan sudah menyebutkan saya kodam-kodam seperti itu dan dampak-dampaknya seperti itu. Yang saya tanyakan lagi. Saya sambil makan. Silahkan. Tak jawil pipinya gimana? Ya terserah, saya malah suka. Saya mau. Ya katanya kamu mau jawil, ya silakan saja. Maksudnya tak semprot pakai air ini. Jangan kalau itu. Saya sudah lama diikat, tambah panas. Tubuh saya semakin jelek, malah kamu tambah semprot. Tak mau saya. Kamu, Mbak Wanda. Coba disemprot kalau bisa cantik, saya mau. Tapi jangan, saya nanti dipukuli sama golongan cahaya. Iya, centilnya ini loh, Gusti. Terus ini Mbak Wanda ini saya tanyakan loh. Dari ada kan kodam lelaku, apakah sama juga kodam leluhur cara memutuskan ikatannya dan cara mengeluarkannya sama dengan kodam keilmuan, kodam lelaku? Ya sama kurang lebihnya. Ya intinya harus seperti itu. Pada dasarnya semua kodam-kodam itu jika mau melemah dan nantinya jika mau keluar itu harus menjalankan bertobat kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh melalui jalur ya seperti kamu katakan, melalui jalur yang jelas, melalui guru pembimbing yang jelas, yang sanadnya menyambung sampai ke Rasulullah dan juga nantinya sampai ke Allah begitu. Ya benar sekali, kamu itu pintar sekali gitu kok. Enggak saya bodoh ini kok. Saya menjelaskan sedikit kan seperti yang kamu sampaikan. Terus ini saya juga pernah mendengar daripada begini. Kodam lelaku itu kan kita yang menghendaki. Ya. Tapi kalau kodam leluhur itu kan kita tidak mengetahui. Ya. Ya begitu kan. Dan juga kodam keilmuan kita juga yang menghendaki. Lalu efek atau dampak buruknya bagi manusia jika mempunyai kodam lelaku dan juga kodam keilmuan dan kodam leluhur itu lebih buruk mana yang menguasai jasadnya?
Ya tergantung. Mm-mm. Ya kalau kodam leluhur itu sudah waktunya minta jatah Mm-mm. dengan kodam leluhur lelakunya, Mm-mm. itu kan sama-sama jin fasik. Mm-mm. Dari semua yang dia miliki, kodam-kodam yang masih tertanam di dalam jasadnya orang itu, Mm-mm. ya otomatis Mm. semua kodam itu kan menggerakkan seluruh jasadnya. Oh. Contohnya membisik-bisiki hal buruk, Mm-mm. mengajak hal kemaksiatan, Mm-mm. mengajak yang tidak baik, Mm-mm. membuat malas beribadah. Ya itu semua efeknya kan ya kebanyakan buruk semua. Oh, jadi Kalau gitu. kodam leluhur, Mm-mm. kalau orang itu ada Mm-mm. dari leluhur mereka, Mm-mm. yang dari raja-raja, Mm-mm. ya otomatis kodam yang tersebut, Mm. kodam yang seperti itu, Mm-mm. ya tidak seperti jin-jin seperti kami, iblis-iblis seperti kami, yang mengarahkan kejelekan. Mm. Ya itu lebih sedikit lah, walaupun ada tapi ya sedikit. Kalau kodam-kodam seperti itu ya lebih mengarahkan supaya kembali ke jalur yang benar. Supaya apa? Kalau orang tersebut kembali ke jalur yang benar, Iya. memiliki guru pembimbing yang jelas, dari kodam-kodam leluhur yang seperti itu kan mendapatkan imbalan lah seperti itu. Karena kebaikan mereka menggiring kami ataupun Iya, benar mengarahkan kami sekali. begitu. Iya. Oke, ya. Terus ini Mbak, jika banyak dari kami yang mohon maaf sering menggunakan air zam-zam ini, tetapi mereka dulu ahli pelaku, lalu juga mempunyai ilmu yang sangat banyak. Apakah bisa dengan air ini saja tanpa bertobat? Ya tidak bisa, enak saja. Dari golongan yang ada di dalam itu juga ya membantunya sedikit-sedikit. Tidak bisa begitu. Ya iya, dia kan ya harus bertobat dulu. Oh. Ya dibantu tetap dibantu. Tapi dari golongan cahaya sudah masuk dalam tubuhnya kan juga mengarahkan supaya mau bertobat, supaya hidayah yang datang ke dalam dirinya itu diterima dengan baik. Seperti itu. Tapi kalau untuk memutuskan kodam seperti itu ya mudah-mudah susah. Kenapa bisa mudah-mudah susah? Ya mudah kalau orang itu dikasih hidayah bisa menerimanya dan bertobat. Oh, itu ya susah mudahnya. kalau tidak mau bertobat. Ya tetap susahnya. saja ikatannya masih mengalir. Oh, jadi gitu. Iya. Terus kalau dari kodam leluhur, apakah bisa diminumi dengan air ini secara terus-menerus istiqomah? Kan kodam leluhur kita tidak meminta dan tidak menghendaki terdahulu. Bisa. Bisa. Dan banyak itu dari anak ini gara-gara minum air itu kan ya diarahkan. Diarahkan lebih baik. Jika orang ini memiliki pikiran yang jelek lah ibaratnya, ya diarahkan yang baik lagi bahwa ini tuh salah. Kan banyak manfaatnya itu. Dan pada akhirnya, pada intinya semua kodam-kodam itu ya yang leluhur tadi kalau menggunakan air zam-zam ini secara terus-menerus istiqomah sebenarnya bisa ikatannya terputus. Tetapi lebih baik atau lebih bagus itu ya ikut bertobat juga begitu ya. Ya benar itu sekali. poinnya. Dan yang kodam keilmuan, kodam lelaku maupun kodam kemaksiatannya sendiri itu harus diputuskan sendiri dengan cara bertobat yang benar, dengan guru pembimbing yang benar. Gitu yang kamu katakan kan? Ya. Jika tidak ya berarti susah. Dan itu ya mohon maaf. Ya itu kan ya sesuai dengan keinginannya manusia itu sendiri. Jika dia dapat menerima hidayah ya harus langsung dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Apapun resikonya, rintangannya ya harus diteruskan semuanya. Jangan setengah-setengah. Hanya keinginan saja. Ya udah saya pengen bertobat tapi nanti saja. Ya jangan seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Jika ada golongan cahaya sedikit yang masuk ke hati kita misalnya, langsung kita ambil gitu. Iya. Segerakan ya ikut bertobat dengan cara yang seperti yang kamu sampaikan gitu ya. Nah. Oke.
Lalu ini Mbak Anu, sebelum kita berpisah, apakah Mbak Wanda diizinkan untuk ikut beliau? Tidak, Tidak, kok bisa tidak? tidak boleh. Kenapa memangnya? Ya saya dulu itu kan ya tidak boleh pokoknya. Tidak mau ikut beliau? Tidak boleh. Oh ya, sebelum kamu berpisah dengan kami Mbak Wanda, apa pesan-pesan bagi golongan manusia ya, yang menyimak pada kesempatan kali ini? Ya pesan-pesan saya kan sudah saya sebutkan tadi. Tinggal menyimak saja apa yang saya bicarakan tadi. Ya karena mereka menolak, mengingkari yang kamu bicarakan. Ya itu terserah mereka. Berarti tubuhnya masih ada, itu iblis-iblis banyak. Oh. Ternyata begitu. Bahkan yang memusuhi kalian itu di dalam tubuhnya kan ya banyak itu iblis-iblisnya. Oh. Bahkan tidak sedikit yang banyak menyerang ke sini. Oh, nyuruh orang. Ya, tahu, saya kan ya tubuhnya orang ini dulu. Ya nggak apa-apa, itu semua kejadian kan sudah dikehendaki dan diizinkan oleh Allah. Ya. Tapi kita sebagai manusia ya perlu juga melakukan ya suatu perbuatan yang diizinkan dan juga diperintahkan oleh Allah, kan begitu. Ya. Dari guru kami. Terus sebelum kita berpisah, sudah banyak seperti itu. Dari golongan Anda tadi terkena air ini maupun barang-barang ini hancur begitu. Benar sekali, banyak yang hancur. Terus ini Mbak Wanda, setelah dari golongan Anda hancur, apakah golongan Anda langsung pergi meninggalkan jasad manusia? Ya banyak itu yang langsung meninggalkan. Ya, kalau sudah hancur kan langsung terkirim ke sana. Oh, ke neraka. Oke. Terima kasih banyak sudah mau ya ngobrol-ngobrol. Kotorannya tolong dibersihkan dulu itu, yang diambil semua jadi gak enak. Kembalikan lakuin semuanya. Wassalamualaikum. Semuanya sini. Semuanya kembali ke jasadnya. Seluruh ikatan dari kodamnya Mas Hamid, dari kodam lelakunya terdahulu semuanya semua diputuskan. Tembus. Kenapa? Sudah tidak betah saya di sini. Ya sudah, kamu mau pulang ini? Iya. Ya sudah, pasukannya jangan lupa dibawa, kerajaannya dihancurkan sekalian. Sudah, cepat. Ya sudah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diikat saja ini. Mas. Nggih. Ya langsung Alhamdulillah para pemirsa, seperti tadi dengan dialog kami ya, semoga saja membawa manfaat kepada dunia nyata kita semua, dan seperti itulah proses untuk ya membersihkan maupun memutuskan ikatan yang pernah kita lakukan terdahulu yang tidak kita ketahui, dan semoga saja membawa manfaat dan nyata. Itu saja dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.